Semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi gitu, luar biasa. Bapak Ibu boleh sambil yang makan boleh, tapi tetap kalau bisa fokusnya boleh minta waktunya dahulu ya. Sebentar, yang sedang bertelepon transaksi miliaran, yuk. Alhamdulillah. Bapak Ibu mohon perhatiannya dahulu supaya nanti pada saat pengerjaan tetap pengerjaan, tapi saya sampaikan dahulu teori yang untuk materi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita simak materi dulu ya Pak Andis. Siap. Jadi terima kasih sekali ya Bapak Ibu, terima kasih sekali tadi sudah dilihat dari tiap tabel kan ada tentang penyusunan silabus ya. Masalahnya Bapak Ibu, memang irisan antara program pelatihan dan materi itu adanya di silabus Bapak Ibu. Jadi silabusnya harus betul dulu gitu. Ya. Kenapa Pak? Siap. Waktunya hilangkan dulu, kurikulumnya biarkan dahulu. Kita boleh simak dahulu ya Bapak Ibu, mohon pengertiannya. Mohon maaf sekali, jadi supaya tadi hasil dari tadi ngider di table, berarti saya ulang kembali. Kalau udah melaksanakan kan suka kerasa ya, ternyata begini gitu ya. Saya sebelum masuk ke materi, ke modul, masuk dulu ke silabus Bapak Ibu ya. Jadi silabus itu Bapak Ibu kan formatnya seperti ini. Unit kompetensi dipindahkan dari judul kan, judul unit dipindahkan ke atas. Lalu kode unit pindahkan dari unit kompetensi itu ya Bapak Ibu, pindahkan. Perkiraan waktu nanti kosongin dulu kan, nanti taksirnya nanti di kurikulum ya. Kemudian bentuknya boleh mau dikosongkan atau luring, kan semuanya luring ya, berarti luring ya. Kemudian nah capaian unit kompetensi Bapak Ibu tadi rada-rada kan dilihatnya di belakangan ya. Jadi memang biasanya pengerjaan capaian unit kompetensi itu belakangan, karena harus lihat dulu bawahnya baru ditaksir gitu. Jadi capaian unit kompetensi itu Bapak Ibu adalah satu kalimat capaian hasil diawali kata ter. Ingatnya begitu dulu. Kalau pengen mudahnya, cara mudahnya sebetulnya tercapainya kemampuan judul UK langsung dikunci sesuai dengan standar. Itu kalau yang mau cepet, tapi tidak segampang itu, kata komandanya, tak segampang itu gitu ya. Cuma gampang kalimat awalnya seperti itu, tercapainya kemampuan judul UK lalu sesuai dengan standar atau apa. Tapi jangan seperti itu. Awalnya berarti satu kalimat itu Bapak Ibu lihat judul UK, lihat deskripsinya, lalu lihat batasan variabelnya, lalu lihat aspek kritis. Pengerjaan awalnya boleh gitu dulu. Saya ajarkan trik-triknya aja ya. Tercapainya kemampuan, judul UK masukin, lalu sesuainya nanti terakhir di kuncinya. Tapi mulai dipandang aspek kritisnya. Aspek kritisnya ada apa saja nih gitu. Contoh tadi di konsultansi ternyata ada memberikan saran atau koreksi. Sementara kan judul UK belum ada, baru memberikan konsultasi dan hasil dan analisis. Ternyata di aspek kritisnya tuh ada rekomendasi, saran, memberikan saran atau koreksi. Berarti kan itu lebih tinggi nilainya gitu. Dari kalau memberikan saran itu logikanya Bapak Ibu berarti udah hasil analisis, berarti naikin ke atas, berarti tercapainya kemampuan melakukan konsultasi dan memberikan saran atau koreksi gitu. Caranya gitu yang paling cepat gitu. Capaian unit kompetensi itu adalah output kuncinya hasil dari UK itu. Sudah mencakup judul UK, deskripsi, batasan variabel dan aspek kritis, masukkan dalam satu kalimat, diawali kata ter, dikunci dengan standar atau prosedur, sesuai standar atau sesuai prosedur. Gitu dulu ya Bapak Ibu.
Saya suka ngajarinnya gitu dulu, tek gitu langsung judul UK-nya dulu, pandang-pandang, baru lihat aspek kritisnya. Kemudian elemennya Bapak Ibu tinggal dikopas dari unit kompetensi ya, dari SKKNI. Elemennya pindahkan, KUK-nya pindahkan semua ya. Aman ya Bapak Ibu, ini mah gampang ya. Nah, cara mengerjakannya adalah elemen dulu pindahkan, KUK pindahkan dikopas, lalu si KUK itu juga masukkan ke keterampilan supaya sekali ngopas, mumpung masih hidup nih kopasnya, simpen ke keterampilan. Ke sebelah sana, maaf ininya nggak jalan, instruktur nggak boleh gini-gini kan ya, sebetulnya ininya nggak jalan. Jadi tolong KUK ambil dari SKKNI, di sini masukkan, kemudian masukkan di keterampilan. Nah, keterampilan langsung dirubah dulu dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Gitu cara langkah ngerjanya supaya utuh gitu ya. Pandang kata kerja mana yang di-nya, kata kerjanya lalu rubah ke atas jadi me. Gitu. Lalu keterampilan dan sikap itu dikunci dengan sikap. Sikapnya lihat di panduan penilaian dan aspek kritis suka ada teliti, cermat, hati-hati, bertanggung jawab gitu ya. Itu keterampilan dan sikap. Jadi pengerjaan Bapak Ibu itu adalah EK, KUK, langsung keterampilan itu dulu biasanya. Supaya mudahnya dulu. Lalu sekarang kita masuk ke IUK, indikator unjuk kerja. Indikator unjuk kerja itu adalah output dari satu elemen. Indikator unjuk kerja outputnya dari elemen diawali kata di. Ini caranya lihat dari KUK-nya. Jadi output dari elemen itu apa? Kemudian sesuatu hasil itu yang dapat diukur. Nanti untuk masuk di job sheet soalnya. Nah, ini rata-rata UK-nya nanti kalau ibu mah bilangnya hasil pekerjaannya Bu Neneng, ibu siapa Bu? Ibu kelompoknya. Jadi hasil kerjaan nanti, oh itu maksudnya gitu ya, ketemunya di bawah, di KUK bawah biasanya, apa sih yang dihasilkannya gitu ya. Nah ini kan disediakannya menu-menu ini, kemudian ini ditambahkannya dokumen, berarti dihasilkannya apa nih, dokumen file bisa. Ini caranya Bapak Ibu lihat KUK-nya yang di bawah, apa sih yang dihasilkan gitu. Contoh tadi ada yang menerima tamu, melayani, lalu berkomunikasi, lalu mengapa tadi ya terakhirnya? Membuat kepuasan pelanggan ya? 4 misalnya kebayang. Jadi sambil dibayangkan tuh KUK tuh, berarti kita tuh si anak kita tuh menerima dulu tamunya, lalu melayani, lalu berkomunikasi, memberikan informasi-informasi, lalu menerapkan pelayanan prima atau kepuasan pelanggan, gitu. Berarti kategorinya tuh adalah kalau di outputnya tuh si elemen ini adalah berarti diterapkannya pelayanan prima atau diterapkannya pelayanan kepuasan pelanggan dalam menerima dan melayani tamu gitu. Jadi biasanya KUK bawahnya dulu lalu tarik atas gitu. Kebayang nggak? Harus sambil dibayangkan alurnya soalnya. Kalau di EK itu kan langkah kerja, kalau KUK itu anggap instruksi kerja. Ada 4 KUK nih contoh yang di ini ya, di tabel 1. Satu elemen tadi kan menelayani calon pengantin. Di KUK-nya tuh menerima, melayani, memberikan komunikasi, informasi, lalu menerapkan kepuasan pelanggan. Berarti outputnya dari EK ini adalah diterapkannya kepuasan pelanggan dalam menerima dan melayani calon pengantin gitu maksudnya. Dan itu nanti akan diukur di lembar instruksi kerja. Setelah itu dikerjakan, jadi harus utuh dulu, kemudian masuk ke pengetahuan. Jadi tadi ada beberapa tabel yang ngerjakannya baru KUK terus ke IUK, jadi lama memang gitu. Jadi simpen aja dulu kopas-kopasnya baru dipandang gitu. Untuk pengetahuan Bapak Ibu, pengetahuan itu adalah pasti diawali kata penjelasan tentang titik 2. Itu bukan kata kerja, tapi adalah langsung benda atau objek
langsung atau dengan kalau ada kalimat kerja diawali dengan cara me atau prosedur me. Karena ini masih batasan knowledge gitu Bapak Ibu. Caranya, tadi pengetahuannya, dilihat keterampilannya, sikapnya itu dia mampu apa. Nah sebelum dia bisa melakukan itu atau mampu melakukan itu, apa yang dilatih, apa yang diajarkan, maaf, apa yang diajarkan. Nah bentuknya berarti kalau tadi komunikasi ya, berarti tentang pelayanan prima, teknik komunikasi, metode konsultasi gitu. Itu berarti yang diajarkannya tuh itu gitu. Yang ada di keterampilan tuh lihat unsur-unsurnya apa gitu. Dikunci di bawahnya dengan cara atau prosedur Eka, boleh. Cara atau prosedur elemen kompetensi, boleh. Ya. Seperti itu di silabus. Ini masuk ke Dirjen 223, jadi kadang harus hilangkan dulu yang lama-lama. Ini masuknya ke sini, nanti kalau udah dipandang-pandang mah enak dah lama-lama. Ini mungkin kenal awal gitu, jadi rada kemana maksudnya gitu. Tapi kerangkanya di situ. Itu ya silabusnya. Dipandang-pandang, direnungi gitu ya. Dipandang makin pusing ya. Siap. Pertanyaan ada tentang silabus? Nanti hasilnya aja direview ya. Jadi kalau udah tadi kan udah kerasa nih maksud saya kadang ini teh maksudnya apa. Nah, sebetulnya secara mudahnya kalau bisa Bapak Ibu paham dulu kerangkanya gitu. Ini maksudnya itu gitu. Bapak Ibu mohon perhatiannya, sekarang kita masuk ke materi, ke modul. Nah, ini karena ini sebetulnya di banner kan penyusunan program. Tapi kata Pak Bahtiar ada tugasnya nih termasuk modul dan materi, modul atau materi ya. Jadi Bapak Ibu dapat 2 ya. Terus itu ini. Bapak Ibu struktur modul, jadi jangan ke distract ya. Materi itu adalah dalam kurung modul lah, nggak apa-apa ya, sama gitu. Struktur modul pelatihan adalah pertama ada covernya, lalu ada daftar isinya, ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada panduan penggunaan modul. Itu sudah default, sudah ada. Udah yang tinta yang warna hitam, tinta hitam, oh belum dikirim template-nya ya. Nanti ditunjukkan juga. Itu nggak usah dirubah. Ya. Lalu ada silabus. Nah, silabus hasil dari program yang tadi. Silabus dikopas, masukkan ke format modul. Tinggal dikopas aja yang dari silabus program. Bapak Ibu salin ke modul. Modul itu satu modul satu UK. Ingatnya begitu. Silabus itu juga per silabus berarti satu UK. Satu silabus berarti satu UK. Satu modul satu UK gitu. Ingatnya begitu. Kemudian pengetahuan. Nah, ini ada silabus, lalu mulai aja Bapak Ibu tuh pengetahuannya, pengetahuan yang dari silabus pindahkan nanti ke sini, lalu keterampilan dan sikapnya juga tinggal pindahkan, lalu evaluasi personal itu sudah firm default nggak apa-apa, tinta hitam, lalu lampirannya. Lampiran itu ada sumbernya, URL-nya, ada UK-nya, lalu ada segala macamnya. Nah, kalau ini perbedaan ya, saya nggak terlalu akan banyak membahas perbedaannya untuk modul, tapi yang udah di balai-balai di BLK mah udah biasa ya, dulu dari 4 buku, kemudian ke 2 buku, sekarang jadi 1 saja materi ya. Ini juga persiapan penyusunan materi harusnya idealnya ada matrik pelatihan kerja dulu. Biasanya orang instruktur industri suka ada matrik pelatihan kerjanya. Tapi di Kapdirjen ini ada formatnya Bapak Ibu. Cuma sekarang tidak diwajibkan untuk membuat, tapi Bapak Ibu juga perlu cermati. Biasanya instruktur bikin matrik pelatihannya dulu. Ya, sekarang langsung saja ke materi. Seperti ini Bapak Ibu daftar modul PBK. Nanti Bapak Ibu di format modul itu yang biru-biru diganti dengan judul elemen. Kan modul itu 1 UK ya. Yang poin pengetahuan, poin D itu 1, 2, 3-nya itu elemen. Tinggal pindahkan elemen kompetensinya ke sana. Aman Bu, Pak? Insya Allah ya.
Keterampilan dan sikapnya. Nah, untuk keterampilan dan sikap ini bisa jadi satu UK tuh bisa jadi satu LIK. Tidak selalu misalnya elemennya ada 4 jadi 4 lembar instruksi kerja, enggak. Satu UK bisa jadi hanya satu lembar instruksi kerja. Karena elemen itu kan langkah kerja ya. Jadi diusahakan cukup satu LIK saja, kecuali kalau EK-nya dalam ada 6, ada 8 dan dalam-dalam semua baru dipisah. Kalau di industri itu job sheet Bapak Ibu, instruktur udah biasa job sheet ya. Jadi istilahnya lembar instruksi kerja atau job sheet ya. Ini pembedanya dari materi-materi yang lalu, kuncinya ada di sini ya. Kemudian evaluasi praktek, evaluasi personal itu sudah, lampiran kamusnya, kalau ada istilah-istilah, lalu referensinya, sumber-sumber materi pengetahuan teorinya dari mana saja ditulis, lalu unit kompetensinya juga di kopas ke situ, dimasukkan. Seperti ini Bapak Ibu silabus. Silabus tadi sudah ada sebagai irisan dari program, diturunkannya ke materi itu dari silabus. Pengetahuan otomatis berisi pengetahuan yang ada tuntutannya dari silabus itu di kolom pengetahuan. Tiap elemen kan ada pengetahuan ya. Nah, itu masuk nanti di pengetahuannya. Kemudian evaluasi teori. Kalau zaman 2020 Kapdirjen kan suka ada soal-soal dibuat oleh instruktur ya. Nah, untuk sekarang soal seperti itu adalah diserahkan nanti ke instruktur, di sini hanya kisi-kisinya aja. Itu bedanya dengan yang Kapdirjen yang lalu. Jadi soal dulu kan ada yang 220, ingat Bapak Ibu instruktur, ada yang multiple choice pilihan ganda, jodohkan aku gitu ya. Jodohku gitu ada ya. Lalu ada esai gitu kan ya. Nah, sekarang di sini kalau untuk soal-soal itu biarkan jadi bank soalnya instruktur, jadi tidak langsung masuk ke materi, hanya kisi-kisinya aja gitu. Kemudian masuk di, nah ini caranya Bapak Ibu masuk di pengetahuan nih Bapak Ibu, sudah siap. Di pengetahuan itu adalah elemen kompetensi. Nanti Bapak Ibu cara bikin modul adalah masukin aja dulu kerangkanya. Soal isinya nanti aja. Titik-titik aja dulu. Nanti kan googlingnya lama. Jadi kerangkanya aja. Jadi ditulis elemennya ke sana. Jadi tiap elemen yang ada di silabus di bawah di pengetahuan, kemudian dari pengetahuan pindahkan ke bawahnya. Teori-teori nge-googling segala macam sumber-sumbernya kayak gitu, pasti ada pakem-pakem dan segala macam, itu nanti masukkan sesuai apa yang ada di pengetahuan. Makanya pengetahuan itu harus betul. Jadi karena akan masuk ke sini gitu. Harus sesuai dengan tuntutan. Tapi Bapak Ibu ada tambahan. Pengetahuan kan itu judul besar. Lalu Bapak Ibu kan masuk ke dokumen. Tolong ada bridging. Bridging itu apa ya? Prolog. Setelah pengetahuan itu masuk dulu bridging, jadi jangan langsung satu gitu. Itu yang titik-titik itu pengetahuan, terus ada titik-titiknya. Nah, itu tuh adalah prolog atau bridging. Itu tuh bisa jadi kalimat-kalimat narasi, boleh indikator unjuk kerta dimasukin ke sana. Dalam mengapa-apa-apa, indikator unjuk kerja dimasukkan. Jadi barang satu paragraf atau 2 paragraf itu bridging, supaya nggak langsung dari pengetahuannya langsung jeblok aja gitu. Jadi ada atau prolognya gitu, ada bridgingnya. Ya, sama dari judul elemen juga selalu ada bridgingnya, tapi jangan panjang-panjang. Saya biasa di Kemendikbud suka ada review SKL. Biasanya sampai 5 halaman, latar belakang juga panjang-panjang amat gitu. Jadi coba mulai mensamerikan, bisa dari iuk sama dari capaian, bisa dibridgingkan. Seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan ada? Kebayang? Template-nya belum kelihatan. Template-nya tuh ya seperti itu. Nanti ada template-nya seperti yang kosong-kosong itu. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan elemennya sama pengetahuan yang ada di silabus, pindah-pindahkan dulu. Nanti isi-isi teorinya skip dulu aja. Jadi bikin dulu rumahnya, kerangkanya gitu ya. Sekarang Bapak Ibu masuk ke keterampilan.
Keterampilan, tadi sudah pengetahuan, semua sama tiap elemen gitu. Elemen pindahkan, lalu pengetahuannya apa yang ada di silabus. Elemen kedua pindahkan, lalu pengetahuannya apa. Terus aja begitu. Isi pengetahuan teori itu tidak selalu narasi ya Bapak Ibu, tapi perkaya dengan gambar, perkaya juga dengan flow chart atau dengan alur gitu. Supaya ngebaca tuh cepet ngerti gitu. Bapak Ibu kan kebayang kita baca kalimat dengan adanya flow gitu ya, kan akan lebih ngerti, biasanya lebih cepet ya. Nah itu juga tolong diperhatikan sekali cara masukin teorinya, jangan hanya narasi aja. Perkaya dengan tabel, dengan flowchart, dengan alur kerja, dengan gambar-gambar gitu. Itu juga harus masuk ya. Sekarang keterampilan sikap Bapak Ibu, pengetahuan sudah, keterampilan dan sikap. Nah, saya sarankan sekarang anggapnya keterampilan dan sikap itu satu lembar instruksi kerja aja. Saya lihat rata-rata elemen kompetensinya masih inline semua, masih ngegambar semuanya. Tapi kalau memang perlu dipisah, silahkan kalau memang merasa perlu. Karena ini ada hubungannya nanti dengan job sheet untuk prakteknya gitu. Jadi lembar instruksi kerja itu adalah memandu ini untuk praktek nanti, untuk kalau di asesor mah checklist observasi Bu, CLO gitu. Nah ininya gitu, lembar observasinya apa gitu. Ini lembar kerjanya gitu. Diusahakan 1 UK 1 lembar instruksi kerja aja. Diusahakan, tapi kalau memang tuntutan EK-nya dalam, nggak apa-apa, maksimum 2 lah gitu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk penilaian praktek seperti ini, ada kotaknya di situ, lembar cek observasi. Kalau asesor udah bisa CLO ya, checklist observasi. Elemen kompetensinya tulis di atas, lalu bawahnya adalah keterampilannya tinggal pindahkan. Jadi ini mah tinggal dikopas-kopas dari silabus, makanya silabusnya harus betul dulu. Gitu. Judul elemennya tulis, bawahnya adalah keterampilan sikap, tinggal dikopas ke bawah dari silabus itu tinggal pindahkan. Lalu acuan pembandingnya, nah ini acuan pembandingnya untuk keterampilan itu apa acuan pembandingnya? Apakah SOP, apakah manual guiding, apakah pakem-pakem? Nah itu sesuaikan dengan si keterampilan itu mengacu ke mana gitu. Rata-rata SOP atau mau manual guiding atau standar pakem misalnya. Kan ini banyaknya berarti merias-rias ya, berarti ada standar-standar apa ketentuan pakem-pakem gitu ya. Nah ini Bapak Ibu tinggal isi acuan pembandingnya. Kalau elemen sama keterampilannya kan tinggal pindahkan dari silabus. Aman? Kebayang? Insya Allah gitu ya. Evaluasi praktek ini juga tidak terlalu dibuatkan, tapi diambil kisi-kisinya. Nah, evaluasi praktek itu seperti ini. Sebentar, ini evaluasi personal. Ini juga sudah jadi. Kalau evaluasi praktek nanti ada lembar hasil. Sebetulnya nanti di template ada. Di template tuh apa yang dinilai. Makanya indikator unjuk kerja tuh nanti ketahuan di situ. Apa sih yang harus dinilainya? Contohnya disiapkannya bahan dan perlengkapan merias. Berarti nanti di lembar hasilnya itu adalah checklist bahan dan peralatan gitu. Kayak gitu-gitu. Ya. Evaluasi personal ini sudah ada, nggak apa-apa, nggak usah dirubah. Ini sudah warnanya hitam. Nah, kemudian ada lampiran Bapak Ibu, kamus istilah. Kan di pengantar teori itu banyak kalimat-kalimat ya, istilah-istilah. Itu tulis di sini kalau untuk yang kurang familiar. Misalnya tadi apa ya, pakem atau gaya itu adalah apa gitu. Modifikasi itu apa. Sebetulnya untuk SKKN yang terbaru, sebetulnya banyak kamus-kamus yang udah ada di SKKN ini juga ada. Jadi gunakanlah juga kamus-kamus yang ada di SKKN ini tersebut. Nggak usah nge-googling aja gitu. Ada juga ya. Lalu referensinya, kalau Bapak Ibu ambil teorinya dari mana, tuliskan URL-nya. Kayak sitasi gitu ya, kalau di akademis itu ada sitasinya, sumbernya apa dituliskan. Lalu unit kompetensinya dari kode unit sampai ke aspek kritis dikopas, pindahkan ke modul. Harus.
Ya Bapak Ibu, nanti pada saat presentasi dilihat silabus sama dilihat modulnya, gitu. Sama lihat UK-nya. Aturan penulisan sama, bookman itu, kemudian hurufnya 12, paling kecil 8 di tabel, lalu kertasnya 4, sama kalau ini. Titipan Pak Bahtiar bahwa jenis font ini juga tolong yang betul sudah di set begitu, jangan sampai nanti verifikator pusing. Ya Pak ya. Harus sama kotak-kotaknya juga nggak boleh berantakan. Ya. Checklistnya ini judul betul nggak, covernya betul nggak, pengetahuannya, keterampilan, evaluasi personal, lampiran, tata penulisannya. Sudah thank you tuh. Sudah thank you malu udah selesai ya. Belum kebayang ya Bapak Ibu kalau belum nyoba bikin ya. Siap. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah sekarang sambil Ibu nih template yang nanti belum dibagikan di WhatsApp ya. Ini templatenya Bapak Ibu untuk modul. Ini maaf saya di sini ya. Ini berarti covernya juga diganti modul pelatihan berbasis kompetensi. Ini judul UK-nya ditulis ya, judul unit kompetensinya. Ini kemudian kodenya, satu modul satu UK. Ini covernya. Berarti judul UK dan kode UK dibuat di situ. Daftar isi ini sudah confirm, hanya tinggal Bapak Ibu merubah yang ini. Yang warna biru ini diisiin elemen kompetensi. Di UK itu ada berapa elemen? Misalnya ada 3, pindahkan ke sini elemen kompetensinya ya. Aman Bapak Ibu? Gampang ya? Gampang, siap. Kalau memang hanya 3 yang ininya hapus gitu ya. Evaluasi teori, jadi kalau yang merah kan jangan diganti ya, yang biru-biru aja. Keterampilan coba jangan dulu dirubah, ini barangkali nanti lihat dulu kalau memang LIK-nya 1 ya 1 aja. Berarti yang 2-nya dihapus. Kalau memang lembar instruksi kedua 2 ya 2 gitu. Ya Bapak Ibu, lalu jangan lupa halamannya nanti setelah terakhir halamannya harus diisi. Itu biasanya terakhir. Sudah, kemudian nah kata pengantar ini udah firm dari Latas, dari Stankom, tinggal diganti judul UK-nya di sini. Judul UK-nya sama tanggalnya mana, nggak ada tanggal ya Pak? Oh nggak ada tanggal, biar berlaku semua ya. Siap. Jadi tinggal judul UK-nya. Pendahuluan ini juga udah confirm, tidak usah dirubah. Panduan juga sudah. Nah sebentar, nah ini silabus. Silabus ini Bapak Ibu kopas dari program Bapak Ibu. Kopas aja pindahkan ke sini. Ini salah ininya karena nggak ada garis-garisnya, maaf nih. Ini tuh harusnya ada garisnya, gitu. Ini kopas silabus Bapak Ibu dari program. Sudah dikopas ceritanya. Nah ini mulai pengetahuan Bapak Ibu. Pengetahuan itu bagian D. Berarti tulis dulu elemennya. Saya sarankan Bapak Ibu simpen dulu kerangkanya. Jadi elemennya tulis dulu di sini. Ininya hapus aja dulu pakai titik-titik. Berarti nanti pakai prolog. Ini tuh namanya bridging prolog ya. Ya, ini hapus yang biru itu, Bapak Ibu isiin dulu elemen-elemennya. Ini elemen, lalu simpan. Ini yang pengetahuan yang ada di silabus Bapak Ibu. Elemen 1, pengetahuannya apa saja, simpenin dulu ke sini, pindah-pindahkan. Baru dalam-dalamnya nanti nge-googlingnya gitu. Jadi ada rumahnya dulu gitu Bapak Ibu ya. Karena yang lamanya tuh nge-googlingnya. Ini pengetahuan yang ada di silabus, pindahkan. Ini contoh-contoh kan, 1, 2, 1, 3. Jadi pengetahuan itu tolong ditulis, dinomerin ya di silabusnya. Ini elemennya, pindahkan aja elemennya. Kalau ada yang 3, itu kosong-kosong sama dengan pengetahuan yang ada di silabus. Semua sama terus, ini bisa panjang. Ya, ini, nah ini kalau ini sebentar, ini sudah. Ini elemen masih, nah mirip begini nih Bapak Ibu bikin kayak begini aja dulu. Jadi ini elemen, ini pengetahuan yang ada di silabus itu per elemen. Ini bikin rumahnya kayak gini dulu.
bikin rumahnya. Lalu evaluasi pengetahuan ini dianggap sudah hitam. Nanti di ini disusun, di ini nanti ini masuk elemen pengetahuan tentang elemen 1, pengetahuan tentang elemen 2 ditulis gitu. Di sini elemen tinggal dirubah. Ini bukan unit elemen ya Bapak Ibu, belum diganti elemen ya. Kemudian ini pengetahuan sampai contoh ini aman? Pusing? Pusing. Ini karena ini yang akan dibuat oleh Bapak Ibu. Kalau udah kebayang rumahnya mah aman sih sebetulnya. Ini tinggal elemen dipindahkan ke sini ya. Pengetahuan intinya berarti Bapak Ibu materi ini, modul ini kan harus jadi bahan bacaan untuk peserta dan juga otomatis disiapkan oleh instruktur, oleh semua pihak supaya yang bacanya tuh cepat nyerap, cepat mengerti, untuk supaya dia mampu nanti melakukan atau keterampilan gitu yang akan dilakukan. Jadi teori ini, pengetahuan ini tolong pasti yang ada di silabus jangan lebar-lebar gitu. Jangan melebar ke sana ke sini. Banyak yang terjadi kadang-kadang keterampilannya yang diajarkannya apa terlalu lega juga ada gitu. Kalau memang mau misalnya merias wajah ya wajah aja gitu. Nggak usah jadi nato kemana gitu, tindik barangkali gitu. Nanti ingat konteks variabel atau batasan variabelnya. Suka ada kalau instruktur atau yang trainer yang kurang paham ini tuh jadi melebar kemana-mana, jadi lupa aja ke intinya, ke indikator capaiannya gitu. Lanjut Bapak Ibu ke keterampilan. Tadi pengetahuan sudah ada, sekarang keterampilan. Ini lembar instruksi kerjanya satu aja. Saya sarankan sekarang belajarnya satu aja dulu. Satu lembar instruksi kerja, unit kompetensinya apa, kodenya apa, nama LIK-nya kalau satu berarti judul UK pindahkan ke situ sama aja. Nama LIK-nya itu berarti kalau satu berarti judul UK saja. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu LIK-nya harus 2 karena kedalamannya gitu ya, EK-nya banyak, berarti judulnya harus lihat di klasterisasi itu kira-kira apa. Berarti misalnya menyiapkan busana sama menyiapkan aksesoris. Nah barangkali kalau busana dan aksesoris bisa dipisah gitu. Mungkin di UK-nya kalau elemennya banyak bisa jadi LIK-nya bisa 2 gitu. Rambut dan sanggul misalnya nanti lihat di elemennya ya, kedalamannya. Sementara ini kalau memang satu seperti itu, kemudian ini di keterampilan dan sikap Bapak Ibu harus membuat skenario. Jadi kalau asesor sekarang yang upgrading 2023 atau yang ASEAN Toolbox udah biasa tuh bikin skenario gitu. Jadi skenario di sini sesuaikan dengan tuntutan dari EK KUK-nya. Membuat skenario itu Bapak Ibu caranya adalah ilustrasikan dulu, terus dia ada di organisasi apa, dia sebagai apa, lalu dia ditugaskan disuruh apa. Harus disebut tuh kalimatnya. Anda sebagai seorang penata rias di misalnya di satu perusahaan gitu misalnya, atau pada saat Anda ada pekerjaan merias pengantin ini, Anda sebagai penata rias silahkan lakukan gitu ya, atau Anda diminta oleh klien Anda atau pemilik perusahaan boleh untuk menemui klien itu, kemudian lakukan segala sesuatu permintaan dari pelanggan itu, kemudian tuangkan dalam rencana kerja atau laporan. Nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi harus muncul dia tuh sebagai apa, di mana, harus ngapain gitu. Itu skenario tuh begitu ya. Itu nah tolong dalam skenario itu rata-rata kan task skill. Ingat 5 dimensi kompetensi Bapak Ibu. Nah di skenario ini adalah munculkan ada 5 dimensi itu, paling tidak mungkin di TMS sama di CMS. Kalau enggak di JRES. Rata-rata karena ini peserta baru, jarang-jarang yang contingency management skill ya. Biasanya task management skill sama di JRES.
job role environmental skill. Jadi kan dia mentaati SOP enggak gitu. Kemudian bisa mengerjakan beberapa tugas. Kalau untuk di level kita di asesor ya Bu Maya kan ada beda-beda lagi gitu ya. Siap. Ini skenario yang harus dibikin, ingat-ingat berarti lihat elemennya, lihat KUK-nya. Paling mudah sebetulnya lihat IUP-nya juga, lihat indikator unjuk kerja disuruh ngapain gitu. Lalu skenario itu digambarkan, dialurkan sama Bapak Ibu. Jadi dia tadi disuruh apa sih gitu ya. Kemudian langkah kerjanya, nah ini biasanya masuk boleh dari skenario itu, boleh dari elemen gitu. Kan skenario itu udah mencakup elemen-elemen kompetensi. Kemudian bahan praktiknya otomatis 1 UK 1 modul ini dituliskan. Bahan praktiknya ada di unit kompetensi kan Bapak Ibu ya, di SKKEI. Tapi ingat Bapak Ibu, SKKNI itu kan minimum standar, jadi boleh disesuaikan. Contohnya sekarang misalnya kemarin tuh tadinya kertas apa, misalnya kuas apa di situ di SKKNI-nya, ternyata sekarang mah gak usah pakai kuas, langsung yang multi misalnya. Itu boleh-boleh saja. Disesuaikan dengan keadaan terkini. Peralatan praktik. Kemudian, nah ini penilaian satu lagi nih yang rada-rada lumar, lembar cek observasi. Kenapa Bu? Bisa? Siap, aman. Ibu nanti masuk silabus ya Bu ya. Siap. Lembar cek observasi ini pindahkan dari silabus tuh yang kolom keterampilan ya Bapak Ibu, keterampilan dan sikap, lalu acuan pembandingnya apa? Ditulis di situ semua, tiap EK semuanya ada sama KUK-nya, sama keterampilannya. Lalu ada lembar cek hasil. Ini poin-poin penilaian dari skenario. Jadi apa sih yang dinilainya? Nah ini biasanya dari indikator unjuk kerja kelihatan. Skenario itu makanya nanti lihat di IUP-nya juga gitu. Dia disuruh ngapain? Misalnya di situ skenarionya adalah menerima dan melayani calon pengantin, calon merperias gitu. Berarti di sini ada lembar cek, lembar dokumen, persiapan checklist dokumen, lalu surat surat kunjungan misalnya gitu. Kemudian akhirnya ada muncul surat konfirmasi misalnya, surat konfirmasi order dan lain-lain. Standar keberterimaannya ini Bapak Ibu yang tentukan. Jadi kalau misalnya konsultasi atau merias ini sesuai pakem atau tidak, ini juga ini Bapak Ibu yang tahu persis, orang-orang teknis nih standar keberterimaannya apa gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merias wajah gitu ya, keberterimaannya apa? Proporsional sesuai pakem misalnya gitu. Kayak gitu-gitu. Itu nanti dituliskan di sininya. Kemudian LIK kalau 2 ini diulang begitu. Makanya kalau saya sarankan lembar instruksi kerjanya 1 saja dulu, karena ini akan ngerembet ke bawah ke checklist observasi dan lain-lain ya. Kemudian ini personal Bapak Ibu, ini sudah hitam semua. Kemudian masuk hitam semua. Iya. Nah, lampiran kamus istilah Bapak Ibu yang di teori dan tadi pakai kata-kata apa, tolong di sini dituliskan ini maksudnya apa. Kemudian referensinya yang di teori tadi di pengetahuan apa saja, ambil sumbernya dari mana, dituliskan di sininya. Lalu unit kompetensinya dikopas ke sini semua, dari mulai kode unit sampai aspek kritis ke bawah. Sampai aspek kritis, lalu nama penyusun. Beres deh gitu. Beres? Beres sekali. Sip. Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu?